Kita semua tahu kan, Indonesia itu beragamnya luar biasa. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan banyak banget perbedaan ini bisa tetap bersatu? Nah, ini dia tantangan inti yang akan kita bahas bareng-bareng. Ini pertanyaan yang penting banget. Keberagaman itu kan anugerah ya, tapi kita juga tahu, kalau nggak dikelola dengan baik, dengan hati-hati, ini bisa jadi sumber gesekan. Jadi apa sih rahasianya biar kita sebagai bangsa bisa tetap utuh dan solid? Nah, ternyata nih jawabannya itu ada di dua pilar fundamental. Dua pilar yang akarnya kuat banget dalam ajaran Islam dan jadi fondasi buat keharmonisan bangsa kita. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya. Cinta tanah air. Dengerin deh, ini bukan cuma slogan yang biasa kita dengar pas 17-an loh. Ini adalah sebuah nilai yang super mendasar, baik sebagai manusia maupun sebagai insan beragama. Kalau mau disederhanain, cinta tanah air itu ya inti emosional dari rasa nasionalisme. Ini bukan soal politik loh, tapi lebih ke ikatan batin. Perasaan yang dalam banget yang kita punya buat tempat yang kita sebut rumah. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat konsep ini lewat sebuah kisah yang mengharukan dari Nabi Muhammad. Bayangin ya, beliau sudah hijrah ke Madinah, terus ada sahabatnya yang baru aja pulang dari Mekah. Mekah, kota kelahiran yang sangat beliau rindukan. Nah, pas sahabatnya ini lagi asyik cerita tentang Mekah, Nabi, yang jelas kangen banget, langsung memotongnya dan bilang, "Cukup!" Wah, momen yang manusiawi banget ini nunjukin betapa alaminya rasa cinta pada tanah air. Perasaan ini bahkan dimiliki oleh seorang nabi. Dan ternyata, rasa cinta tanah air ini bukan cuma perasaan pribadi loh. Ada juga landasan religiusnya yang kuat. Banyak riwayat dan tafsir ulama yang menunjukkan kalau patriotisme itu bukan sekedar emosi, tapi sebuah nilai yang diakui dan bahkan dianjurkan dalam ajaran agama. Oke, dari cinta tanah air, sekarang kita pindah ke pilar kedua yang nggak kalah pentingnya. Pilar ini bekerja bareng sama pilar pertama untuk menjaga harmoni. Namanya adalah moderasi beragama. Jadi apa sih moderasi itu? Cara paling gampang buat ngerti adalah dengan melihat lawannya. Di satu sisi ada ekstremisme, yang kaku, suka konflik, dan intoleran. Nah, di sisi lain, moderasi itu tentang keseimbangan, harmoni, toleransi, dan menolak kekerasan tanpa kita harus kehilangan keyakinan kita loh. Dasar teologisnya dari mana? Nah, ini datang dari konsep Al-Quran tentang umatan wasatan. Penting buat dicatat, kata wasat di sini artinya bukan cuma di tengah-tengah ya, tapi juga menyeratkan sesuatu yang terbaik, paling adil dan paling seimbang. Ini semacam cita-cita kita bersama. Terus, komunitas yang wasak itu kayak gimana sih wujudnya? Gampangnya, dia dibangun di atas 4 yang utama. Keadilan dalam segala hal, keseimbangan dalam hidup, toleransi terhadap sesama, dan konsistensi dalam berbuat baik. Wah, ini resep yang komplit banget. Oke, tadi kan teori-teorinya ya. Sekarang, gimana caranya kita bawa konsep-konsep keren ini ke kehidupan sehari-hari? Karena kan pada akhirnya, aksi nyata itu yang paling penting, betul? Ini bukan lagi ngomongin teori, tapi hal-hal yang benar-benar bisa kita lakuin. Mulai dari hal yang kelihatannya sederhana, kayak pakai hak pilih kita pas pemilu, atau jaga lingkungan, sampai hal-hal kayak ikut gotong royong bareng tetangga, semua ini adalah cara kita menghidupkan kedua pilar harmoni ini setiap hari. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Kedua pilar ini tuh kayak dua sisi koin, nggak bisa dipisahin. Keduanya saling butuh. Coba bayangin, cinta tanah air kalau nggak ada moderasi, wah bisa jadi fanatik buta. Sebaliknya, moderasi tanpa cinta ke negeri sendiri, rasanya jadi hampa, kehilangan akarnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh, lihat lingkungan sekitar kamu, di komunitas kamu. Menurut kamu, pilar mana nih? Cinta tanah air atau moderasi beragama yang paling butuh kita kuatin bareng-bareng saat ini? Jawabannya ada di tangan kita semua, demi masa depan bangsa yang lebih harmonis.